kabarnya? Baik. Oke, mungkin boleh dijelasin sedikit di sini perannya sebagai apa, gimana tantangannya? Di sini gue berperan sebagai penjaga warnet, tetangga dari main cast-nya, dan tantangan terbesar adalah nggak ada sih sebenarnya ya, karena readingnya juga sejauh ini enak, skripnya juga secara penulisan udah kuat gitu. Paling tantangannya karena syutingnya di daerah macet, biar tepat waktu aja. Waktu aja Kayaknya ya. lebih ke arah situ, karena menurut gua selama proses readingnya sebelum kita ke syutingnya juga skripnya udah kuat, pemain-pemainnya juga udah oke gitu. Paling nanti akan ada banyak improvisasi di lapangan ya, mungkin itu kali tantangannya ya. Bagaimana menjaga supaya improvisasinya tidak menjadi berlebihan aja gitu. Tapi itu kan urusan sutradara juga ya. Jadi sejauh ini sih harusnya sih mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Paling supaya tepat waktu aja sih, karena itu di ganjil genap agak susah tuh kalau ganjil genap. Bermain peran dengan satu keluarga mungkin gimana? Jujur gue juga banyak belajar ya, karena mereka memang satu keluarga yang sangat kompak, bukan cuman kebutuhan plot tapi memang aslinya begitu. Aslinya memang mereka sangat kompak, dan juga kayaknya bakat acting dari ayahnya tuh turun ke anak-anaknya gitu. Jadi sebuah tantangan sekaligus kesempatan untuk belajar juga buat gue untuk bisa berkarya bersama teman-teman yang ada di sana. Berarti sekarang lagi fokus main film nih ya? Ya, ada beberapa project lah. Ada beberapa project juga mungkin. Kalau misalkan dibandingkan gitu, lebih nyaman project film atau project yang lain, podcast kah atau yang lain? Nah, itu sebenarnya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Kalau film mungkin secara exposure lebih besar, dan secara bayaran mungkin lumayan. Tapi memang secara waktu sangat mengikat. Ya. Mungkin kalau project-project lain seperti podcast atau syuting-syuting konten tidak sebesar film mungkin dalam konteks bayaran mungkin, tapi dia lebih fleksibel gitu. Jadi balik lagi ke orangnya sih. Tapi kalau buat gue sendiri, kalau ditanya mana yang lebih menarik, saya rasa sih apapun yang ada invoice-nya buat saya menarik sih. Selama itu tidak saling tanda kutip tidak saling membunuh jadwalnya satu sama lain ya, dan kita bisa tetap konsekuen dan bertanggung jawab dengan kontraknya sih, menurut gua sikat aja lah. Tapi seorang Coki Pardede kalau misalkan menerima pekerjaan itu pertimbangannya apa sih? Selain jadwal, invoice. Pertimbangannya mungkin gue mencoba melihat ini sesuatu yang sudah pernah gue lakukan sebelumnya belum gitu. Kalau udah pernah gue lakukan sebelumnya dan sudah terlalu sering, mungkin gue akan memberikan kesempatan itu kepada orang yang belum pernah melakukannya gitu. Tapi kalau misalnya kayak di project yang ini nih, yang ada gue dengan keluarga Super Irit ini kan adalah sebuah project drama komedi yang heartwarming ya. Dan ini kayaknya gue belum pernah ada di project seperti ini, jadi ini juga jadi salah satu pertimbangan gitu. Apakah gue sudah pernah melakukannya atau belum gitu. Untuk men-challenge diri gue juga, biar secara kemampuan performer juga bisa lebih versatile lah gitu. Masuk ke drama project yang lumayan heartwarming, mungkin agak sedikit berbeda dengan Coki Pardede biasanya. Betul. Apa yang dipersiapkan? Persiapannya tentunya ya readingnya juga kita harus sering hadir, dan kita harus benar-benar mengerti ceritanya. Dan ya balik lagi ke profesionalisme lah. Kalau kita udah komit ke satu project, memang kita harus benar-benar komit gitu. Dan mungkin persiapan gue secara pribadi, gue banyak nonton film-film yang dengan message yang serupa, supaya kurang lebih gue bisa tahu yang pengen dikejar tuh kayak gimana. Toh ini juga nggak terlalu serius juga, masih ada komedinya. Jadi gue masih agak percaya diri juga di sini. Tapi mungkin di luar sana ngomongin Coki Pardede pasti nggak lepas dari kontroversial nih. Betul. Gimana nih tanggapannya soal kontroversial itu? Iya, betul. Itu memang betul. Itu memang betul. Itu memang betul. Tapi memang pada akhirnya kan saya yang seperti juga bikin saya juga dapat banyak project. Jadi menurut gua balik lagi ke kitanya, itu kan perjalanan. Yang namanya perjalanan kan nggak ada orang yang waktu baru memulai
langsung jadi orang baik kan nggak ada. Perjalanan kan proses gitu. Gua rasa sih gua yang seperti itu mungkin adalah proses gua menuju yang lebih baik gitu. Makin kesini kan juga makin tua ya, makin kalem juga. Sebenarnya bukan makin kalem sih. Gua masih sama seperti dulu, tapi karena kayaknya udah tua, jadi gua udah lebih memilih kayaknya mendingan tidur deh daripada ngurusin drama-drama atau kontroversinya gitu. Jadi mungkin orang ngelihatnya kayaknya Coki kayaknya sekarang udah lebih wise. Enggak, udah tua aja itu. Udah pengen tidur. Tapi ngomongin soal lebih wise, lebih bijaksana, netizen juga melihat soal itu. Apakah ini salah satu perubahan dari Kak Coki mungkin? Maaf Kak, setelah yang kemarin itu? Enggak juga sih. Biasanya kalau kita bertumbuh dengan semestinya, biasanya semua yang menjadi lebih tua harusnya jadi seperti itu sih. Mau misalnya lo slip band semetal apapun, biasanya makin tua akan makin mellow out gitu. Bukan karena mereka jadi tidak idealis lagi, enggak, karena energinya sudah tidak sebesar dulu gitu. Kalau sekarang kita cari yang stabil-stabil aja. Toh udah pernah ngerasain semuanya dulu kan. Jadi keberuntungan gak usah dicoba-coba lagi. Sekarang yang aman-aman aja. Aman-aman aja, main aman. Betul. Nah tapi kontroversi ini mungkin berdampak, jadi mungkin Kak Coki ngerasa gak sih haters nih kayak ada aja gitu? Padahal lagi biasa-biasa aja nih, ada aja gitu. Tapi memang kalau buat gue secara pribadi, haters itu nggak boleh dihilangin juga ya. Tetap harus kita bikin sampai taraf tertentu ada. Untuk bikin kita lebih sadar dan bikin kita tidak takabur. Karena buat gue kalau kita terlalu dicintai, biasanya kita takabur tuh. Tapi kalau ada hatersnya dalam jumlah yang masuk akal, itu yang bikin kita selalu berpikir, oh nggak boleh takabur, ini buktinya masih ada yang nggak suka gitu. Jadi di satu sisi juga gue jadiin pengingat juga gitu bahwa ya mana ada orang yang sempurna bro, nggak ada bro gitu. Dan haters ya nggak apa-apa, biarkanlah mereka menjadi haters gitu, karena seraya mereka lagi membenci kan saya sibuk syuting dan diwawancara insert nih. Masuk. Nah tapi Kak Coki nih ngelihat hatersnya kadang lelah nggak sih? Kayak pikirannya kan kadang apalagi haters ketikannya gitu. Nah, saya lebih ke kagum, tidak ke lelah. Dari mana mereka memiliki tenaga sebanyak itu untuk mengurusi hidup orang lain? Bukan cuma ke gua aja ya, haters ke semuanya gitu. Andaikan tenaga itu dipakai untuk cari kerjaan, kayaknya udah dapat kerja itu. Atau mungkin untuk proyek-proyek yang lebih berguna. Sebenarnya mereka tuh punya energi yang tidak terbatas kan. Siang, malam, pagi, scroll, mereka komen. Apakah mereka juga itu pasang notifikasi di media sosialnya Lambitura, saya tidak tahu ya. Karena apapun yang muncul itu pasti mereka komen. Itu kalau mereka pakai untuk hal-hal positif kayak bekerja, berkreasi, itu udah bisa jadi sesuatu gitu. Ya menurut saya lebih kekagum sih mereka punya energi yang sebanyak itu. Mungkin punya pengalaman lucu dengan haters ini? Kalau gue sampai sekarang sih kalau ada haters, gue selalu balesin dengan yang lucu-lucu aja. Gitu. Nggak pernah gue anggap serius. Gue menganggap bahwa itu bagian dari kebebasan berekspresi. Sebagaimana mereka bebas berekspresi seperti itu, gue juga bebas berekspresi seperti yang gue mau. Sebenarnya kan haters itu pilihannya tinggal kita nggak usah dengerin. Iya betul. Tapi Kak, gimana mungkin contoh yang paling di luar Nurul kelakuan? Jadi ada orang dia DM gue marah-marah. Dia ngira gue pesulap merah. Lu apa kata-katanya kasar sekali lah. Kata-katanya kasar, udah gue baca panjang-panjang. Gue tunggu lu ya pesulap merah, salah lagi orang. itu dia pelajaran buat kita bahwa mungkin orang kalau terlalu marah dia lupa lihat akunnya gitu. Jadi ya kan gitu-gitu kan makin kita gede kan masa sih kita marah sama orang kayak gitu. Kalau gue sih malah jadi ya udah emang lucu aja gitu. Bahkan kadang sekarang ya setelah gue udah tua gue malah ngeliat itu kayak jadi sumber kelucuan aja sih. Terakhir mungkin yang mau dipesankan untuk haters? Nggak ada, tetap jadi dirimu sendiri aja. Oke. Baik. Baik. Oke.